Terus cara berpikirnya, apapun isi pemikiran Islam liberal, termasuk dalam Islam itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gaya terhadap isu apapun. Yang pertama adalah asumsi bahwa agama itu untuk manusia, bukan kebalikannya, manusia untuk agama. Agama untuk manusia itu berarti adanya agama harus jelas manfaatnya bagi manusia. Tidak dibalik. Jangan sampai manusia dikorbankan untuk agama. Karena Allah ngasih agama itu untuk kepentingan manusia. Biar manusia hidup nyaman, tentram, sejahtera, menjalankan fungsinya jadi khalifah. Agamawan selama ini, katanya kelompok liberal, cara mikirnya kebalik. Jadi manusia untuk agama. Jadi manusianya dikorbankan untuk agama. Dan agama di situ terus dogmatisme, tafsir tertentu dari manusia tentang agama. Maka sekarang harus dibalik. Loh, ikut tafsir tertentu tidak apa-apa, manusia biasanya memang ikut tafsir tertentu. Tapi cari yang bermanfaat, cari yang maslahat. Itu gaya pertama. Biasanya maslahatnya apa? Kalau sudah lenyap maslahatnya, biasanya terus muncul gagasan, ayo ditafsir ulang. Yang kedua, otonomi manusia. Jadi setiap orang itu otonom. Silahkan memahami sendiri, silahkan merasionalkan agamamu sendiri, karena nanti kamu akan tanggung jawab sendiri. Jangan mau dihegemoni, jangan mau diatur-atur, jangan mau dipaksa-paksa ikut cara berpikir, cara beragama tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga, konteks atau latar belakang budaya harus didahulukan daripada aspek doktrinalnya. Jadi budaya, doktrin itu hidup dalam budaya. Maka dahulukan dulu kalau ingin memahami doktrin, budayanya. Untuk memahami Islam yang turun di Arab abad ke-7, ke-6, maka pahami Arab abad ke-6. Gaya hidupnya, mode berpikirnya, kondisi ekonomi, sosial, budaya, bahkan geografisnya akan jadi kunci untuk memahami doktrin. Kamu tidak akan bisa paham surga, neraka, malaikat, benar salah versi Islam kalau tidak paham Arab abad ke-6. Konteks. Jadi konteks jadi sangat penting kalau di liberal. Kamu kan nggak akan kenal unta, tidak akan kenal kurma, tidak kenal buah tin, buah zaitun. Itu kan semua dari Arab era itu. Untuk memahami Al-Quran harus masuk ke sana. Terus yang keempat, relevansinya ajaran dengan kekinian. Meskipun kamu harus melihat budaya yang jadi settingnya di masa lalu, jangan berhenti di budaya. Kalau berhenti di budaya, kamu akan berhenti di jenggot, di jubah, di bathuk hitam, di apalagi sorban, berhentimu di situ terus. Jangan berhenti di situ. Kalau sudah paham setting sejarahnya, kamu harus bergerak ke masa kini. Itulah yang disebut nyari relevansi dengan kekinian. Al-Quran nyuruh nutup aurat, dipraktekkan oleh abad ke-6 pakai jubah, Indonesia abad 21 pakai sarung sebenarnya juga sudah cukup. Itu cara mikir budaya dan nyari relevansi. Yang penting kan nutup aurat. Pakai celana jin juga sudah nutup aurat. Pakai apalagi sarung, celana jin, pakai
celana kulot yang di bawah dengkul sebenarnya juga sudah nutup aurat. Hati-hati yang pakai kaos. Kan ada yang kaos cingkrang itu. Terus celananya yang low rise. Celana low rise itu yang kalau kamu bungkuk terus celana dalammu kelihatan. Itu kalau sholat saya enggak tahu ya. Kalau sampai kan kalau cowok itu pusar sampai dengkul. Pusar sampai dengkul itu depannya saja apa belakang juga masuk. Iya, kita fikih itu kan laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut. Loh, itu pusar lutut depannya aja apa belakangnya masuk? Enggak. Kalau ditutup depannya aja misalnya bokongnya kelihatan, itu sah enggak kan itu? Tanyakan gurumu fikih ya. Loh, ya kalau belakangnya juga berarti kalau kamu yang kaosnya terus agak naik terus kelihatan pantat bagian atas, itu berarti tidak boleh kelihatan auratnya. Tapi kalau tidak apa-apa sama kiaimu ya tidak apa-apa. Cuma ya jangan kelihatan. Kalau pakai low rise ya jangan pakai kaos yang cingkrang lah. Paling celana dalammu kan paling seminggu sekali baru dicuci. Kasihan yang lihat. Oke, terus demitologisasi. Kalau demitologisasi itu maksudnya semua yang tidak masuk akal itu kan dianggap mitos. Dan mitos itu tidak bisa dia operatif dalam hidup. Caranya apa? Didemitologisasi, dimaknai secara eksistensial, biar relevan dengan hari ini dan bisa operatif. Ya misalnya kalau zaman dulu misalnya Abduh itu menafsirkan, di tafsirnya itu menafsirkan jin itu sebenarnya bukan kok jin ada makhluknya. Jin itu semacam virus-virus, bakteri itu dan seterusnya. Nah, itu kan memaknai teks secara eksistensial. Jadi kalau ada kamu sedang flu, itu kan kemasukan virus. Itu mungkin bahasa desonya sebenarnya kamu sedang kesurupan jin. Itu kalau versi Abduh, karena virus dan kawan-kawan itu jin. Kalau malaikat itu apa dan seterusnya. Itu kan memaknai mitos sesuai dengan kondisi eksistensial hari ini. Dan yang terakhir, gaya bahasanya juga harus mengadaptasi gaya bahasa kekinian. Untuk biar Islam ini modern, ya gaya bahasanya harus gaya bahasa modern. Dia harus diterjemahkan, ditafsirkan dengan gaya modern. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 gaya yang jadi modus pemikirannya liberalisme agama. Kalau di Indonesia berarti termasuk Islam yang liberal. Saya kasih Islam yang liberal ya, karena tidak selalu Islam yang liberal itu tergabung dalam satu lembaga yang namanya Jaringan Islam Liberal. Banyak orang yang mungkin cara berpikirnya liberal tapi dia tidak masuk anggotanya sana. Atau mungkin ada yang masuk anggota sana tapi jangan-jangan mikirnya nggak terlalu liberal. Karena liberalisme agama atau Islam liberal itu sebenarnya kan kata sifat. Orangnya bisa siapa saja. Dan itu pengaruh dari liberal yang tak kita jelaskan di awal tadi. Kebebasan manusia, kemandirian manusia, luasnya ruang privat dan mengecilnya ruang publik dan seterusnya. Itu berarti modus-modus yang mempengaruhi cara berpikir liberalisme. Oke, nanti kalau ada waktu kita akan masuk secara lebih detail untuk Islam yang liberal. Karena Islam yang liberal sebenarnya kelanjutan dari sini. Nanti kan liberalisme masuk ke dunia Islam pertama yang membawakan Napoleon dan kawan-kawan waktu dia masuk Mesir. Jadi Napoleon itu masuk Mesir nggak cuma bawa pasukan untuk jajah, tapi dia juga bawa ratusan ilmuwan. Itu yang bikin pencerahan besar-besaran di Mesir, muncul generasi-generasi. Generasi pertama nanti Rifa'ah Rafi Al-Tohtawi itu generasi pertama. Generasi kedua Jamaluddin Afoni, Muhammad Abduh dan kawan-kawan. Generasi ketiga nanti muridnya Abduh, Rashid Ridho, Ali Abdul Razik dan kawan-kawan. Kalau di Indonesia itu sak level dengan Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan dan kawan-kawan. Dan generasi keempat yang belakangan ini Hasan Hanafi, Arkun dan kawan-kawan. Kalau di Indonesia itu nanti satu level sama Gus Dur, Khalis Majid dan kawan-kawan.
generasi kelima nanti generasinya ngaji filsafat ini. Semoga 1, 2, 3 adalah yang meletik. Itu kalau bahasanya Albert Hourani disebut liberalisme juga dalam agama. Kalau ada waktu kita jelajahi lagi lebih dalam. Cuma paling enggak malam ini kita ngerti itu loh yang disebut liberal itu, dengan segala konotasi dan konteksnya.